Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Senusantara, welcome back to Ayah Syarif Official. Alhamdulillah nih, pada kesempatan hari ini kita berkunjung ke Bangsa Suci, Bank Sampah Sungai Cisadane, yang berlokasi di tepian Sungai Cisadane di daerah Cihuni. Kalau kata ayah, pemangku prajanya ya Kang Uyus ya. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ini ada Om Steve, Kang Uyus pemangku prajanya beliau. Om sehat Om. Alhamdulillah. Jadi kalau ke Robinson, nah ini pemangku praja di Robinson. Lagi bertandang ini kan. Jadi tadi teman-teman ceritanya kita tuh lagi jalan-jalan. Hari ini kita sasar susur ke beberapa wilayah. Salah satunya tadi kita meninjau kembali lokasi proyek perumahan guru di wilayah Selatan Timur. Alhamdulillah progresnya sudah ya cukup baik ya. Iya. Luar biasa, sudah tinggal sedikit lagi selesai pembangunan rumah kita. Alhamdulillah. Dan setelah dari sana ya alhamdulillah nih kita sampai di bantaran Sungai Cisadane di tempatnya Kang Uyus Setiabakti. Alhamdulillah. Jadi tadi sepanjang perjalanan kita diskusi santai teman-teman. ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan. Mungkin ya kalau kemarin ya sempet ya ada informasi ataupun berita mungkin lagi viral kali ya. Kalau Kang Deddy Corbuzier katanya diberikan pangkat tituler dan non kolonel lah kan. Kira-kira pandangannya ayah gimana tuh ya? Jadi gini, kenapa repot kan gitu. Deddy Corbuzier dapat pangkat letnan kolonel, tituler angkatan darat ya, angkatan darat. Itu suatu anugerah. Karena bukan Deddy Corbuziernya yang minta dikasih pangkat, tapi Menteri Pertahanan Keamanan, Panglima TNI memandang ada kebutuhan tentang militer. Jadi sah-sah saja. Kenapa? Karena komponen cadangan militer, komponen cadangan nasional atau balacak, bala cadangan TNI Angkatan Darat khususnya, sah saja kalau menteri mengeluarkan. Nah gini, seluruh menteri itu kalau militer itu bintang 4. Tapi kita lihat Pak Prabowo Subianto sampai sekarang bintang 3, nggak mau dikasih bintang 4. Nah, kenapa? Kan gitu ya. Ini kita lihat, ini kita realita loh. Beli Pak Prabowo ini tidak gila pangkat, tidak gila militer, tapi militer gila ini. Kan? Tidak gila militer, tapi militer gila. Sangat menjiwai. Kenapa? Karena ayah tahu Pak Prabowo Subianto ini memang orangnya ikhlas. Satu. Kedua kali beliau memang benar-benar buat bangsa dan negara. Kalau buat kepentingan pribadi nggak mungkin Pak Prabowo Subianto itu mau menjadi menteri. Karena Pak Prabowo Subianto orang rivalnya Pak Jokowi, presiden sekarang. Nah, gini, Pak Prabowo itu menteri pertahanan. Kedudukannya di bawah presiden, di atas Panglima TNI. Kita lihat di militer ada dunia intelijen. Nah, siap yang masuk dunia intelijen dari Tamtama, Bintara tinggi, ya, Bintara pertama, perwira menengah, perwira tinggi, tuh kan gitu ya, ada tahapan. Di intelijen itu ada yang prajurit, ada yang sersan, ada yang letnan, kapten, dan seterusnya. Nah, kita nggak usah bicara Deddy Corbuzier letnan kolonel. Nah, sedangkan di intelijen itu ada yang sersan mayor, pelda peltu, letnan dan lain-lain. Ini mereka tahu tentang dunia intelijen, kan gitu. Apalagi jenderalnya. Berarti Pak Prabowo melihat bahwa diperlukan, bukan Deddy Corbuzier yang butuh, negara perlu, sah-sah aja kok. Kenapa? Karena barangkali kan rakyat nggak tahu kalau bangsa kita barangkali ada intervensi ancaman dari dunia luar gitu. Nah,
Maka itu kita harus berpikiran lapang, panjang, nggak usah arogan, nggak usah iri dengki. Orang iri tanda tak mampu kan gitu ya. Jadi kenapa? Biarkan mekanismenya ya para pejabat negara yang mikirin itu. Kenapa? Kan kebanyakan orang bicara militer dia tidak paham militer. Orang sok tahu padahal dia tidak tahu, kan banyak yang terjadi. Inilah jadi jangan kita berpikiran sempit. Kalau perlu apa? Kan tujuan di Undang-Undang Dasar apa? Mari kita jaga perdamaian dunia. Maka itu uyus sama aja di sini barangkali ada merah putih, tapi di sini ada PBB. Bukan pengangguran besar-besaran ya. Lewat zaman PBB. Gitu ya. Gitu lah. Jadi semua atas dasar pertimbangan berarti ya. Pertimbangan. Di saat memang kita melihat memang ada keterbutuhan. Kan melihat, menimbang, nah, memutuskan kan. Tapi lama-lama dipikir-pikir ya, ketika kemarin ada pembahasan tentang Om Deddy Corbuzier yang dikasih pangkat Letnan Kolonel tituler, tapi kemudian ada banyak nih respon ya dari masyarakat, ada yang bilang begini begitu dan lain, gajinya berapa sih paling kan kayak gitu. Terus kemudian si Om Deddy juga kan pastinya nggak mau terima nggak mau terima gaji kan kayak gitu kan. Ini kan bentuknya dia ingin pengabdian pada bangsa, pengabdian kepada bangsa, pengabdian kepada negara. Nah kalau misalkan responnya jadi pada respon negatif kayak begini, saya jadi berpikiran betapa sulitnya ingin mengabdikan diri secara tulus kepada bangsa ini, kepada negara ini. Kalau mengabdi aja sulit, apalagi ngambil keuntungan, ya kan? Apalagi kita mau berjaya, kan logikanya jadinya ke situ ya. Sementara kita punya harapan, kita punya keinginan, kita punya cita-cita yang sebagian diwakili oleh para panding pader, ikut melaksanakan ketertiban dunia, misalkan kayak begitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan cita-cita, cita-cita yang harus diwujudkan. Sekarang kehidupan kita makin cerdas atau makin bodoh sebenarnya nih hari ini nih, Om Steve. Ini gimana nih kita? Coba kita jujur-jujuran aja lah tentang kehidupan berbangsa bernegara nih ya. Kalau kita mau jujur nih kayak gitu kan, sebenarnya kita nih makin cerdas atau makin bodoh nih dalam berbangsa dan bernegara. Iya, mudah-mudahan kita makin cerdas. Makin cerdas, mudah-mudahan. Kenapa Apa nggak yang- kita udah cerdas itu? Apa yang kalau menariknya fenomena Om Deddy Corbuzier diangkat dan diberikan gelar kehormatan Letnan Kolonel tituler kalau nggak salah ya. Kalau kita mau tarik ke belakang, pada saat zamannya Pak SBY, saat itu kalau nggak salah, itu ada salah seorang yang mengaku sebagai Brigjen. Ingat ya, Pak? Iya, iya, iya. Dan ditangkap loh oleh, diamankan ya? Diamankan. Pas Pampres. Oh, Brimob. Oh, Brimob. Brimob. Betul ya, ya. Betul. Brigjen. Betul, Brigjen. Artinya pada saat itu walaupun dikoreksi, Iya. walaupun dikoreksi. Nah setelah ditelusuri lebih lanjut, yang bersangkutan memang sangat berjasa pada saat itu, karena sangat memperhatikan Brimob, salah satu pendiri Brimob kalau nggak salah ya. Nah, artinya di sini negara melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat umumnya. Iya, betul. Nah, masyarakat umumnya ini tidak paham pada saat kita tidur, pada saat kita mencari nafkah, dunia intelijen itu bekerja. Ini kan yang tidak dipahami. Iya. Tiba-tiba kita mendengarkan kabar kebanggaan kita, Satuan Detasemen 88 ya, lambangnya burung hantu ya. Tiba-tiba menarik dan menangkap dan mematikan kan teroris gitu ya. Nah kemana ini sekarang orang-orang yang menghujat gitu ya, kurang lebih gitu kan. Kesadaran itu memang terkadang ada beberapa hal, ada yang harus dipaksakan gitu. Karena memang sulit gitu kan, untuk disadari sulit nih, ini paksakan aja nih. Saya sajikan Pak Prabowo kan seperti yang tadi Ayah katakan, adalah orang yang sangat satria. Tanda kutip, pada saat kontestasi dengan Bapak Jokowi, ada timbul keluar yang namanya, mohon maaf nih saya lagi, kampret. Move on. Gitu kan, ya. Artinya, nah, Pak Prabowo dengan sangat legowo
mentuntas katakan hal itu, saya akan jadi, saya mengabdi dimanapun saya berada gitu kan. Konsisten ya. Mencontohkan kepada generasi penerus, sudah kontestasi itu sudah, jangan kamu terbawa, gitu kan. Artinya tetangga yang tadi kata senior saya, kok seneng banget cari musuhnya tetangga. Sedangkan ada juga Ayus ada yang anak SMP kalau nggak salah atas nama Michael juara Olimpiade Matematika. Kenapa nggak seperti itu sih kan gitu ya? Kok banyakannya maunya menghujat tetangga gitu kan ya. Putih, saya nggak nyebut bendera lah gitu ya. Ini lambang ini ketemu lambang ini, beliau padahal tetangga gitu. Sampai dengan ya miris kondisi moral bangsa ini pada saat itu ya. Sekarang sih jauh lebih baik kan ya. Jadi kalau menyambung pertanyaannya Ayus tadi, harusnya kita sudah lebih baik. Yang pasti dibutuhkan kesadaran. 78 tahun ya Neng ya. Ayah 78 tahun Indonesia Merdeka. apa namanya merdeka ya kan? Katanya ya. Ya alhamdulillah kita bisa berbicara seperti ini. Kita masih bisa makan bawang apa namanya pisang goreng dengan sangat nyaman. Nggak ada bunyi senjata tet. Ya kan itu artinya kan kita dalam masa-masa yang sedang merdeka sebenarnya. Tinggal hak-hak barangkali. Nah ketika masuk ke hak juga, kadang-kala saya berpikir apakah jangan-jangan saya adalah orang yang terjebak pada suatu pemikiran bahwa kita tidak pernah mau menuntut hak kepada negara, tapi lebih cenderung apa yang kita berikan sama negara, walaupun nggak dibayar sama negara. Kewajiban dulu. Nah, kewajiban dulu apa yang sudah diberikan sama negara ya kan? Tapi kebanyakan kan yang minta dari negara aja seperti apa. Itulah kadangkala saya berpikiran bahwa jangan-jangan terjebak nih. Tapi siapa yang menanamkan chip itu kayak gitu? Toh kemudian bangsa kita hari ini semakin dinamis. Bahasan-bahasannya di berbagai macam forum itu dinamis. Bahkan ada yang lebih dari dinamis. Di forum-forum tertentu sampai pada berantem, sampai pada lempar-lemparan batu. Apa yang diperebutkan sebenarnya? Apa yang sedang saling kuatkan atau saling lemahkan kayak gitu? Kok kelihatannya bangsa kita ini ya nggak senang kalau ngelihat ada saudara, ada tetangga, ada kawan yang maju. Laju aja timbul keluar tuh pemikiran dia mah kayak begini. Kenapa kayak gitu kan? Kenapa kita nggak berpikiran bagaimana kita bersaing dengan negara-negara tetangga, negara luar gitu. Gimana tuh ya kayak gitu ya? Gimana tuh ayat tuh? Iya kan kalau Degradasi moral sebenarnya. Perlu pencerahan dari ayah ini. Itu harus jampe-jampe apa ya? Kasih mantra apa itu ya kira-kira ya? Tapi benar tadi Awius, Steve juga ini Dewi menyampaikan. Jadi kita ini kebanyakan mudah berkata, tapi tidak mudah melaksanakan kata-kata. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya kan. Iya. Jadi dalam hidup berbangsa bernegara yang kita harus pertama-tama kita kerjakan kewajiban. Jadi ada kewajiban azazi manusia, itu kita kerjakan kewajiban. Nah, kalau kewajiban sudah kita kerjakan, nanti dengan sendirinya hak asasi manusianya kita dapatkan. Jangan sampai berpikiran gini, Yus, ini terjadi di masyarakat kita nih, Steve. Sholat atau ke gereja atau ke candi, ke bio, ke wihara itu kewajiban. Tapi mencuri, ngurangin timbangan itu pekerjaan. Ini bisa dirusak. Ada yang seperti itu ya. Taat beragama sampai lupa arti kemanusiaan. Sepakat. Taat beragama lupa tentang kemanusiaan. Nah, benar sih tadi gitu. Jadi inilah contoh apa yang kita lihat baik belum tentu benar. Nah, ini bicara tentang ketahanan nasional, berbicara tentang bala cadangan, komponen cadangan. Kalau di luar negeri ada namanya wajib militer. Iya. Seperti Korsel gitu ya. Korsel dan lain-lain. Amerika. Kalau nggak ikut di penjara atau bayar denda. Indonesia nggak ada wajib militer. Ada bela negara tuh. Ada bela negara. Kalau dulu bela negara ini apa yang bisa kamu perbuat untuk negaramu. Tapi kalau komando cadangan, Komcatnas, Komcatmil, Balacat tuh. Nah, kan ini ada. Contoh,
Ini kan perlu ditegakkan adanya undang-undang untuk dikerjakan. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, kan gitu ya. Semua bekerja nih. Nah, diketahui kita bersama. Ini kita bicara realita, nggak bicara ada maksud dan tujuan. Negara kita ada kekuatan militer namanya TNI, ada kekuatan sosial politik namanya polisi, kan gitu. Zaman dulu namanya ABRI, sekarang TNI Polri dipisah, kan gitu. Di sini ada komando cadangan militer, Yogyanya, dan memang kita lihat nyata yang punya loreng. Loreng adalah PDLT, pakaian dinas lapangan tempur. Yang boleh pakai loreng di negara kesatuan Republik Indonesia 3. Yang punya loreng nih, 1 TNI, 2 Brimob, nah, 3 Resimen Yuda Putra. Resimen mahasiswa nggak punya loreng, dia pakai baju hijau, PDL atau PDH hijau, kan gitu ya. Yang punya loreng 3 nih, TNI, Brimob, sama Resimen Yuda Putra. Resimen Yuda Putra adalah anak-anak veteran pejuang kemerdekaan bangsa dia, sebagai generasi penerus daripada veteran. Nah, karena nggak mungkin ada NKRI tanpa perjuangan, tanpa kemerdekaan. Yang bikin bangsa Indonesia mereka para veteran pejuang kemerdekaan bangsa. Enggak. Kan Langsung kebayang nih. Oh, gitu ya. Ini langsung kebayang. Ini kan posisinya kita lagi nggak dalam perang. Betul. Om Deddy diangkat jadi apa namanya letnan kolonel. Kolonel. Lalu diomongin kan, wah nggak begini. Di satu sisi saya senang juga sih emang. Benar. Kita jadi tahu apa itu Komcan, ya kan? Jadi komunikasi itu kan Komcan. Jadi komponen cadangan, ada balacan, ada apa segala macam, terus ada letnan kolonel apa? Tituler. Gitu kan kita kan taunya tutur tinular. Jadi ada tituler. Brahma Kumbara, ya kan kayak begitu. Sekarang tituler itu jadi terkenal lagi, jadi mengingatkan lagi bahwa Maka itu ada. kehormatan itu. Bayangin ya, kalau ini yang kayak gini aja diramaikan. Gimana misalkan dalam keadaan perang, kemudian saya mau ikutan perang, saya mau bela negara saya. Ngapain ikut-ikutan, ada tentara? Psikologis hari ini loh ya, ada orang yang apa namanya diminta untuk mengabdikan dirinya kepada negaranya, masih dikomentari, dibincangkan. Kenapa enggak kita support aja si Om Deddy secara positif? Siap komandan, kan kayak begitu kan? Kita siap, pokoknya ada apa-apa, apa kata Om Deddy, kita maju tak gentar kayak gitu kan. Karena kalau misalkan Om Deddy-nya yang udah maju, posisi kita dalam keadaan yang tanda kutip bahaya kan. Betul kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Dua sisi selalu melihatnya. Ada yang tadi kembali bahwa situasi berubah. Perang itu tidak hanya sekedar perang fisik, tapi ada juga perang yang dinamakan dengan perang sandi. Seperti yang Dinas di mana Mas? kita melihat perkembangan zaman. Nah, yang tidak disadari ini degradasi moral dilihat oleh Kementerian Pertahanan mungkin. Siber nasional itu kan sangat dipentingkan. Tokoh sekarang yang ingin dimunculkan oleh Pak Prabowo adalah tokoh yang dapat, beliau ini kan follower banyak ya, jutaan ya, Mas Deddy ya. Bahkan dia ngapain sih gua ambil gitu kan, gajinya kayak gua kurang aja duit gitu kan. Artinya di situ dia ingin mengajak anak muda untuk kembali lagi gitu kan. Ingat pada sejarah. Iya, artinya ini loh tokohmu gitu kan, idolamu aja Mau berjuang, gitu kan, berjuang nggak perlu angkat senjata. Siapa juga yang menginginkan kita untuk angkat senjata? Tidak perlu, berjuanglah secara positif gitu kan. Lewat podcast saja kan itu sama aja menebarkan aura positif di Surabaya. Jadi ingat ya cerita tentang Naga Bonar ya. Naga Bonar. Oh iya, Naga Bonar ya. Naga Bonar. Jadi Naga Bonar. Karena cerita sejarah kan emang nggak ada itu pakai pada saat itu kan. Nggak ada. Teh Dewi masih ini ya, masih. Kalau Ayu sama aku mungkin iya. Teh Dewi masih kenal ya Naga Bonar. Jadi kopral jenderal lah. Kan gitu ya. Keren ya, keren itu Jadi Naga Bonar. masalah kepangkatan begini. Zaman dulu dari jenderal Naga Bonar. Iya, benar. Jadi kepangkatan. Tapi itu bener ada itu ya. Nggak ada. Nggak, itu kan cuma cerita. sosok aja. Cerita ya. Jadi kepangkatan itu memang ada aturannya di dalam hukum militer maupun hukum kepolisian. Ya. Ada kenaikan pangkat pun ada yang berkala, ada yang istimewa. Pun ada contoh Uyus pangkatnya kapten. Cuman Uyus diundang sama instansi angkatan
darat nih contoh, sama udara atau laut. Cuman di sana yang ngumpul di sana Korp itu kolonel semua. Oh iya, walaupun pangkat kapten dikasih pangkat lokal kolonel, berangkat sana pangkat kolonel. Pulang nanti kapten lagi. Ada Khusus, nah, ada ya. ada pangkat Yus kirim ke medan tempur, berhasil pulang ke sini ke tempatnya dikasih pangkat istimewa 2 tingkat ya, kehormatan. Jadi- Itu pangkat Jadi itu. barangkali nih ya, ini karena selama ini barangkali persoalan kepangkatan itu, persoalan yang tadi itu ya ada apa level tituler segala macam, itu karena terlalu eksklusif barangkali ya. Ini Jarang kita kita tahu. tuh masyarakat Indonesia jarang yang mendengar yang kayak gitu-gitu. Yang kayak ceritakan itu, waduh, nggak pernah didengar kali kecuali yang keluarganya militer barangkali. Iya. Dan tidak semua militer juga barangkali yang paham tentang hal yang seperti itu. Sehingga ada kesenjangan. Karena ada kesenjangan, ada jarak kayak gitu kan. Begitu ini muncul, rame kayak gitu kan. Karena ini sesuatu yang jarang dibahas, jarang didengar pula. Tapi ada Jarang ketentuannya, kelihatan juga. Ada gitu ya. Ketentuannya ada, betul. Ketentuannya. Jadi ketentuannya kalau negara butuh orang itu sipil tuh dimiliterkan, dikasih pangkat militer. Makanya sering-sering ketemu Abah, jangan Iya. ini warnet loh ya, browsingnya gak jelas, sering-sering lah bahaya gitu. Iya. Ada tentara rakyat Jadi pada saat paham. Ada tentara rakyat. ya. Nah. Asalnya TKR, BKR, Tentara Kaman Rakyat. Oh, ya ini Barisan Kaman Rakyat ada dulu kan. Nah, tapi itu kalau negara butuh kasih tituler, pangkat kehormatan. Tapi kalau negara kesel mereka dikasih pangkat anumerta. Tertinggi udah. Anumerta. Iya. Jadi harusnya memang ada kanal-kanal khusus kayak gitu kan, ada tempat-tempat khusus kayak Om Deddy mungkin ketika ditetapkan jadi bagian dari dispen TNI seperti itu. Ini kan semua orang bisa mengakses tuh, bisa menanyakan tuh. Walaupun saya yakin ini sendiri buat Om Deddy jadi neraka kan. Oh iyalah. Gua si Malakama. Gua si Malakama karena belum tentu juga dia hafal atau dia mengetahui, dia memahami seperti yang sudah ayah pahami ya. Kalau si Om Deddy kayak gitu kan, walaupun dekat dengan Menhan, dekat dengan yang lainnya juga kayak gitu kan. Tapi ketika publik menanyakan tentang misalkan kayak tadi tuh kayak gitu kan yang ayah sampaikan, kan belum tentu juga dia bisa jawab. Iya. Kayak gitu loh. Belum tentu juga bisa dia jawab. Tapi dengan itu Om Deddy kan bisa jadi belajar. Harus belajar lagi. Jadi intinya kenapa di kita nih kalau hal-hal yang sifatnya baik dan pengabdian, kenapa selalu dipertanyakan dengan keribetan yang luar biasa kayak gitu. Kenapa sih nggak disupport? Saya pikir ini ada persoalan. Ya, Iya, Iya, betul. persoalan bangsa. Dan yang pasti persoalannya like and dislike kan. Nah, kenapa itu bisa? Kenapa kita kan dulu ada kenal istilah Trisakti, kayak gitu kan, berideologi dalam bidang politik, Iya. berdikari dalam bidang ekonomi, Iya. berkepribadian dalam bidang budaya. Ini kaitannya barangkali respon-respon yang tadi itu, reaksi-reaksi yang kayak tadi terhadap Om Deddy, ini kaitannya tentang budaya kita, tentang tradisi kita yang sudah bergeser barangkali kayak gitu kan, sehingga ketika ada kebaikan yang dimunculkan, nggak percaya itu. Tapi gini, Yus atau Steve adanya Dewi juga ya. Kenapa urusan negara kita mau ikut campur sih? Iya. Nah, yang satu. Ada yang ahli ya. Kan sesuatu pekerjaan kalau dikerjakan bukan oleh ahlinya rusak. Ya. Nah, satu. Kemudian tapi dalam rangka demokrasi kan. Iya, ini demokrasi. Nah, cara ya. demokrasi. Nah. Demokrasi yang demo dikerasi. Ya, gitu. Demokrasi. Ya mau nanya nih sama Dewi. Nah, kita ini orang Indonesia bukan sih? Iya. Indonesia. Kalau kita orang Indonesia, pakaian kita Pancasila dan merah putih. Sepakat ya. Ya, sepakat ya. Demokrasi bukan budaya bangsa Indonesia. Nah, Demokrasi adalah budaya bangsa Yunani, demos dan kratos. Sesuatu lebih baik diambil jangan jalan musyawarah dan mufakat. Voting itu bukan budaya kita. Voting Karena bukan kita budaya kan kita. ada urun rembuk. Ya. Nah, musyawarah mufakat kan ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Nah, kan nggak ada kalimat voting. berarti Nah, bener dong ya, kita lagi kesurupan.
Masyarakat kita, rakyat kita, pemimpin kita masih pada kesurupan. Jadi mesti diadakan apa? Ruatan masyarakat. Di bantaran kali Cisadane, bangsa suci gitu ya. Jadi bukan agar buat termasuk Kesurupan semua. Apa sih yang direbutin ya? Iya. Nah, itulah kita dicontoh. Memang awalnya bangsa ini dijajah monarki, masuk kolonial, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Inggris, oleh company VOC, oleh Jepang, sekutu sampai merdeka oleh para bapak-bapak kita nih, para veteran. Nah, berilah bangsanya. Tujuannya mewujudkan yakni negara Pancasila. Tapi di era pertama Orla bukan negara Pancasila. Yang dipakai tiap instansi pemerintah apa? Nasako zaman Orla. Di zaman Orde Baru yakni demokrasi. Akhirnya mau dirubah menjadi demokrasi Pancasila. Nah, tujuannya demokrasi mau ditinggalkan, diwujudkan cita-citanya negara Pancasila. Belum terwujud negara Pancasila, negara ini diacak-acak dari dalam negeri. Munculnya reformasi. Karena reformasi akibatnya repot cari nasi. Benar ya? Karena tujuannya Saya terlibat di 98. Iya. Bukan repot cari nasi juga. Iya. Sekarang sudah semakin mudah sebenarnya cari nasi. Jadi semakin semakin akses untuk mendapatkan beras dan lain sebagainya sudah dapat dengan mudah. Harganya aja yang beda. Yang masih belum sesuai. Padahal di era reformasi itu 98 tujuannya mengadakan reformasi oleh anak-anak bangsa katanya apa untuk membebaskan daripada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kenyataan di era reformasi korupsi, kolusi, nepotisme makin meningkat. Makin ganas. Makin ganas. Ya gitu. Makin terangan lagi. Iya. Jadi perjuangan pergerakan 98 itu sebenarnya sudah membebaskan belenggu. Salah satu belenggu yang dibebaskannya adalah cara berpikir kayak gitu kan. Dan Tidak otoriter lagi gitu kemudian ya. cara berbicara juga semuanya sudah merdeka. Barangkali di zaman dulu kita ngumpul-ngumpul kayak gini tentang politik, tahu-tahu udah di mana kayak gitu kan. Kira-kira begitu loh. Nah, yang sudah bisa dilakukan dari 98 adalah kebebasan untuk berbicaranya itu. Akan tetapi kebebasan untuk berbicaranya sekarang karena udah 20 tahun nih patut dievaluasi. Cocok. Iya, patut dievaluasi. Ini harus ngumpul bareng-bareng nih elemen bangsa Sabang sampai dengan Merauke, mau kaum mudanya ataupun kaum tuanya. Evaluasi secara kebangsaan ini masih sesuai atau tidak kayak gitu kan dengan kebangsaan kita, kondisi kebangsaan kita, atau memang kita sudah jauh melenceng terseret kayak gitu kan oleh arus nih. Arus apa? Mungkin arus globalisasi dan arus lainnya. Masih patutkah nilai-nilai lama kita pertahankan atau kita membuat nilai-nilai baru? Tapi dalam posisi yang bersepakat lagi gitu, ada kesepakatan bersama dari Sabang sampai dengan Merauke, seperti halnya tahun 1928 ada Sumpah Pemuda, ada kesepakatan bersama. Nah, kalau memang peradaban hari ini kita ngomong jadi peradaban ya benar ya, Balik tapi peradaban. iya peradaban yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini, saya pikir ini patut kita untuk renungi dan kemudian kita evaluasi. Ya, masjid di mana-mana sudah makin banyak, gereja juga makin banyak. Tapi isinya kosong. Kayak gitu kan. Demikian dengan yang lain-lainnya kan kayak begitu. Harusnya kan tatanan kehidupan yang terjadi hari ini kan jauh lebih baik. Ahli-ahli sudah makin banyak. Ahli lingkungan hidup, ahli ekonomi, ahli sejarah, ahli hukum, ya kan? Kan udah semakin banyak. Dulu sangat terbatas. Hari ini ahli-ahli semakin banyak. Tapi kenapa masih merasakan kayak gitu kan? Hal-hal yang sifatnya belum memuaskan. Kan kayak begitu kira-kira. Walaupun motivator juga semakin banyak. Kan kayak begitu loh. Kenapa ini semua tidak menciptakan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang lebih kondusif, yang lebih baldatun, toyibatun, walaupun gopur, yang lebih sesuai dengan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 45
sama Menyambul ya. dengan preambul kayak begitu loh. Kenapa kita semakin menjauh? Apakah memang kita sudah tidak cinta lagi dengan preambul kayak gitu kan? Atau kitanya yang hari ini yang salah sudah menjauhi preambul? Jadi terlupakan. Jadi terlupakan. Saya pikir harus dievaluasi gitu ya. Semua elemen bangsa harus ngumpul, dan ngumpulnya kayak gini, kita hahaha aja kayak gitu kan. Yang santai-santai Nggak usah aja. ini segala macam, orang udah serius-seriusan selama 20 tahun juga hasilnya begini. Jadi banyak PR yang harus kita selesaikan kayak gitu loh. Jadi saya pikir itu ada kesadaran bahwa hari ini kita siapa sebenarnya? Apakah kita masih punya kepribadian dalam berbangsa, dalam bernegara, atau hari ini yang sedang terjadi itu adalah kepribadian yang lain, kepribadian bangsa lain, kepribadian peradaban lain, kepribadian dari kehidupan masyarakat dari negara lain, Jadi bukan kalau negara kita. iya betul. Jadi kalau kita ambil sikap ya, kalau kita mau sukses dalam segala hal, termasuk berbangsa dan bernegara, harus punya attitude kan gitu. Nah, Sikap attitude. kembali kepada sikap. Sikap. Mau dibawa kemana nih bangsa kita? Gitu Identitas ya. bangsa sebagai bangsa Indonesia, ya kan? Kami putra dan putri Indonesia bersumpah, Nah, itu dia sumpahnya ya kan? ini. Ya. Bersumpah bertanah air yang satu, ya kan? Harus Tanah air terrealisasi. Indonesia, kan kayak gitu ya. Berbangsa yang satu, bangsa Bangsa Indonesia. Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kenapa kita nggak bangga dengan bahasa kita? Betul. Iya. Betul itu. begitu. Nah kalau Om di wilayah Om, Gimana Om Arnold Om ini Arnold, wah. sama juga pergerakan di wilayah, kebetulan kita di bantaran kali bisa dan Ya. Bisa. Seirama, kan? Sambung menyambung. ya, cuma apa yang kita lakukan belum terstruktur dan sistematis. Bisa. Belum, ini kan makanya dalam rangka Om Arnold dan aku ini kan kesini ingin berguru nih. Ayo, Oh, iya. aku manggilnya aja. Kakak senior. Artinya 40 tahun ya alhamdulillah gitu kan, dipertemukan sama Abah, dipertemukan sama Ajus. Saya mungkin gitu ya, kecilnya tuh minum dari air Cisadane mungkin. Karena saya pernah cebur juga. Sampai dasar ya. Bener teh. Bener Kenapa tuh, Om? cebur itu. Artinya waktu Hampir ya. saya masuk gitu. Karena main di pinggiran kali gitu, ya namanya anak kecil kan, dorong lah saya. Itu bagusnya ada tetangga diambil itu, kalau enggak udah nggak tahu lah itu bisa ngelahin. Oh punya pengalaman Nah, saya pribadi berpikir ternyata dengan 40 tahun kenapa langkah saya dibawa ke sini ya? Gitu. Ini kan bukan ujuk-ujuk gitu. Berarti Pasti Om, ada sesuatu. tandanya itu disuruh mengingatkan untuk cinta terhadap Itu tanah dia. air. Bumi, alam, semuanya itu kan dikuasai oleh. Artinya kita ini selaku komisaris NKRI, Bisa. hal ini Berapa slot? Ya, itu dia masalahnya. Masalah slot, semuanya itu kan bisa kita takar dengan yang namanya perbuatan baik. Oh iya. NKRI itu dia melihat yang namanya dari tinggi sebagai seorang ya kita kan pemimpin tertinggi presiden ya. Pasti beliau adalah komandan tertinggi kita. Tetapi bumi, air, tanah, laut, segala macam yang ada di Indonesia ini, bumi kita yang tercinta ini kan sesungguhnya adalah hanya dan untuk kepentingan masyarakat. Kita adalah orang yang memang paling bertanggung jawab. Nggak usah repot-repot deh. Di mana kita tinggal gitu kan, di mana kita berada gitu kan. Bumi dipijak lah, langit dijunjung gitu ya. Ya. Lakukan aja sesuatu yang kecil gitu, tetapi bermanfaat. Nggak usah terlalu banyak berteoritis gitu, Nah, retorika itu nggak banyak. Ini sangat familiar dengan kata-kata bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Di Indonesia ini ada berbagai macam agama, budaya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita saksikan hari ini dari semua perjalanan pergerakan dan lain sebagainya, itu jalannya satu-satu aja. Sangat menjadi mewah ketika jalannya bareng-bareng. Misalkan ada satu kegiatan yang melibatkan berbagai macam agama, ini jarang kita lihat. Ada kegiatan yang melibatkan berbagai macam suku bangsa, jarang gitu kan. Ada kegiatan yang melibatkan berbagai macam
namanya budaya. Ini juga jarang, dan ini seolah-olah menjadi sesuatu yang mewah. Misalkan kalau saya lagi sama ayah nih, ayah ngasih jangan kan saya rekam ngobrol sama sultan, raja dan lain sebagainya di Nusantara kayak gitu. Kalau kita lihat kegiatannya, alhamdulillah saya sampai kemarin ramai di YouTube juga ya. Itu si artis itu ngaku sultan itu ini malah itu dibilangnya sultan. Kemudian kan timbulnya kita ngeliat sebagai penonton gitu ya. Oh, pada persoalan hartanya barangkali kayak gitu kan, yang membedakan para sultan hari ini mencewu barangkali kan sebagian besar dalam keadaan yang tidak terperhatikan, tidak terfasilitasi dan lain sebagainya. Padahal menurut saya tanpa ada perjalanannya para sultan, para raja, Kita bukan apa-apa. nggak tahu Indonesia ini lahir apa tidak, ada nama Indonesia apa tidak gitu. Betul. Tapi kenapa sekarang sekolah itu tidak ada artinya kayak gitu kan? Kenapa itu bisa terjadi? Ayo kita evaluasi diri kita masing-masing. Padahal amanah daripada Pancasila itu harusnya ada Sultan ada masuk bagian daripada Sila keempat. yang keempat. Ya. Tapi pada kenyataannya yang tadi saya sampaikan bahwa harusnya demokrasi ini sedikit demi sedikit dihilangkan. Yang dijaga adalah Pancasila. Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila. Nah, akhirnya sekarang karena belum tercapai di tahapan Pancasila secara utuh, demokrasi masih Emang banyak PR negara kita ini. Makanya Banyak terjawab bahwa PR. hari ini para raja dan sultan memang sudah ada seperti tak ada. Gedung MPR DPR, betul ya? Ya. Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ada di sana majelis-majelis. Nah, bukan politik-politik, bukan. Ini udah keliru. Sistemnya. Kita lihat sana gedung MPR DPR, gedung rakyat bukan? Nah, kalau rakyat mau masuk kenapa nggak boleh? Ya. Gedungnya pagernya tinggi, dikunci, dijagain. Kan yang punya rakyat. Nah Saya ini pikir harusnya ayah punya 55 kursi di mana untuk bisa membicarakannya di sana. Iya. Kenapa ayah membicarakannya di tepian sungai? Kayak gitu kan. Tidak, Harusnya yang kayak ayah ini, kayak gitu. Ini saya setuju tadi ya. Voting kita tidak mengenal voting. nggak kenal voting. Karena dengan voting, barangkali ini saya juga minta kritik ya, minta otokritik dari semuanya. Dengan voting, ya, seorang profesor, seorang yang punya keilmuan tinggi, bahkan melebihi itu barangkali, sama derajatnya dengan yang tidak pernah belajar sama sekali. Betul. Kira-kira ada keadilannya di mana? Maka barangkali dalam sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan Wakil-wakil berdasar wakil rakyat. Salah satu buktinya orang-orang yang brilian pemikirannya kayak ayah mengabdi kepada bangsa, kepada negara kayak gitu kan. Ya gaji gimana ya? Jangan pikirkan itu. Kita mengabdi aja kayak gitu kan. Ini kan benar-benar punya etos yang sangat tinggi untuk bangsanya, untuk negaranya. Harusnya automatically dong kayak gitu. Ya makanya di poin-poin Pancasila itu harusnya ada. Salah satunya di sila pertama itu ada yang namanya para biksu, para pendeta, para agamawan lah di dalamnya, termasuk para kiai, ulama. Di dalamnya harus ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sila kedua itu yang harusnya menempati di sana adalah para orang yang punya keilmuan, para cerdik cendekia, kan gitu ya. Iya. Nah seharusnya di sila Ada di ketiga sana. pun ada ya Persatuan Indonesia ini. TNI ada di sana. TNI. TNI ada di Beserta sana. balacatnya. Balacatnya. Kan gitu. Nah, Tapi apakah domain obrolan ini nggak laku nih Nah, kan? itu. Artinya nggak Iya. disukai sama halayak banyak, Nah, nggak itu disukai ya. sama elit politik. karena cinta gitu kan. berbangsa dan bernegaranya sudah melemah. Sudah melemah. Karena Apalagi pada kesurupan. Ini kesurupan satu orang aja, kesurupan satu pabrik kan suka ada tuh berita di TV. Nyembuhinnya susah nih. Kalau kesurupan nasional, waduh. Tapi sepakat ya tadi ya, kalau semua berdasarkan sistem kemajulisan, semua akan aman dan kondusif. Ya, Karena kan ya, ya. tadi sepakat sama Uyus juga, kalau bicara hal demikian, ya di sana itu antara profesor dengan tukang beca katakan sama. Iya. Tidak ada itu penghargaan keilmuan di situ. Juga gini, nah antara baik dan buruk tuh tipis sebagai
lestari kan gitu. Bagi lestari tipis sekali. Nah, jadi di sini kalau bicara politik berarti tempatnya bukan rumah sehat, rumah sakit. Rumah sakit. Nah, buktinya coba Step, Yuyus dan Kang Ewis mau masuk rumah sakit ada poligi, poli mata, poli telinga, poli hidung ya. Nah, kalau politikus, poli arah apa? Poli dan tikus kan? Ayo, mau jadi tikus. Jadi kalau ada bicara tikus kan jelek. Tikus-tikus berdasi menggerogoti NKRI jadi mati. Kita bisa jalan sendiri kayak gitu kan, bisa mengupayakan sendiri. Nah, saya terkritik lagi dengan yang diberikan ke Om Deddy itu kayak gitu kan. Terpacu lagi. Orang mau mengabdi aja susah di Republik ini. Ayah ini kan sudah memberikan contoh-contoh gitu kan ya. Dan kita ini kan selaku generasi muda, kita masih muda ya. Om Arnold ya. Jangan salah, mudaan ayah sih sebenarnya. Iya, kita belum bangun, ayah udah bangun. Itulah salah satu mungkin yang membuat Om Deddy Corbuzier ini terpanggil gitu kan. Cuma ya sayangnya banyak lah teman-teman di luar sana yang memandangnya sebelah mata mungkin ya. Namanya koin kan ada dua sisi. Dua sisi, selalu dilihatnya itu dari sisi yang satu, di sisi yang lain ya, sayangnya sisinya itu banyak yang negatif. Iya. Cara memandang ini kan cara memandang. Cara memandang. Kalau kita bisa lihat dari helikopter point of view, sesungguhnya apa yang dilakukan orang jadi itu positif, sangat positif, saya yakin itu positif. Jadi buat Dinda Deddy Corbuzier menurut ayah nih. Semangat. Tetap semangat ya. Buat Dinda Deddy Corbuzier tetap semangat. Anjing menggonggong kaki Kafilah. Iya kan? Jadi kita harus menghargai keputusan pemerintah, kepala negara, panglima tinggi angkatan perang, Menteri Pertahanan, Panglima TNI sudah tahu ilmunya. Beliau pernah letnan jenderal, pernah jenderal bintang 4 Panglima TNI-nya. Nah, kita prajurit 2 pun tidak, kenapa bicara militer gitu. Bagi Geli jadi. Loncat juga enggak kita. Ikutan lomba baris enggak. Dulu SD. Iya. Tapi ini kan harus kita dukung keputusan negara. Kan nggak merugikan rakyat. Justru yang merugikan rakyat ini harus dikikis. Kalau bersatu ya, langkah berikutnya adalah bersatu, berdaulat, Adil. adil, makmur. Nah kalau kita udah makmur, yang lain kalah semua ya. Makanya posisi untuk bersatunya atau perjalanan untuk bersatunya selalu dihambat. Selalu aja ada masalah supaya orang Indonesia ini nggak bersatu kan? Karena mereka tahu kalau Indonesia sempat bersatu yang benar-benar utuh bersatu Bahaya. seperti apa yang kita citakan, Jadi ancaman maka gitu. dia akan berdaulat, kayak gitu. Bersatu, berdaulat. Nah kalau udah berdaulat dia akan bisa berlaku adil ini. Jadi kalau ayah sama Uyus ini di sini merah putih, di sini Dewan Keamanan Iya, PBB juga ini jarang kita dengar sekarang ini ya. Coba, kenapa? Kemana Uyus sama dia? ayah Kemana ya pakai PBB? PBB? Karena kita nggak pengen terjadi perang dunia. Ya, Nah, karena peperangan pasti bikin susah. Pasti bikin susah ya. Rakyat, nyawa, harta, benda dan lain. Jangankan perang, angkat senjata, ngadepin angin puting beliung pada bingung. Jadi kembali ya. Masuk angin aja udah muntah-muntah ya. Dikerok gini. Jadi kembali memang kenapa kita ditempatkan di tempat ini karena untuk mencintai alam. Alhamdulillah minallah minanas minal alam. Gitu ya. Iya. Karena ini Neng, tadi kalau ngomongin alam gelitik sedikit belum ditutup sama Neng. Jadi manusia ini bagian dari alam. Sadar atau Betul, tidak? betul. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Bukan alam bagian dari manusia. Karena kebanyakan yang masih berpikir bahwa alam bagian dari manusia, semangatnya eksploitasi akhirnya. Habis dikeruk-kerukin, mereka dianggap makhluk-makhluk yang tidak berdaya dan lebih rendah kayak gitu kan, tidak dihargai sama sekali. Banyak hutan-hutan habis, padahal sebenarnya itu mencelakai manusia itu sendiri. Lereng-lereng gunung ditempatin kayak gitu kan, besoknya pada longsor, pada gempa, pada kebanjiran segala macam. Jadi bagaimana kemudian
kita belajar tentang alam ini masih sangat jarang, dan kemudian itu hanya sebatas retoris, sebatas just kidding dan lain sebagainya kayak gitu kan. Sehingga yang terjadi ya seperti sekarang ini. Bayangkan tuh tadi Tapi kata kenyataan kalau Uyus, saya kan udah berbuat ini berapa banyak nih nyawa tumbuhan botani, ya. Bahkan di tempat kita, ayah sana di sana sewu 10.000 pohon dinosaurus. Iya. Ada berpuluh-puluh pohon nogopuspo. Loh, kan nggak semua orang nanam pohon nogopuspo. Apa tuh ya? Pohon nogopuspo. Nah, kalau dulu ini kan pernah dengar keris naga puspa, Iya. empu radubaya. Ini pohon naga puspa. Nah, pohon naga puspa ini sebenarnya pohon kuat, tak sakti. Orang ditempel gini bisa garuk dia, garuk. Dan obatnya dari dia sendiri. Dan Om Steve iya. udah puluhan tahun tinggal di tepian sungai. Abang Dr. Tubagus Najib pernah menyampaikan pada saya. Ayah juga menyaksikan pada saat kita diskusi tentang Peradaban. rumah peradaban, ya gitu kan. Nah, itu beliau bilang sambil ngasih semangat, ngasih spirit biar kita semua tinggal di tepian sungai itu jangan pernah. Dulu orang-orang itu dari sebelum ada tulisan itu di tepian sungai, mereka semua membangun peradaban itu di tepian sungai. Nah, lantas kenapa sekarang tepian sungai kita ini justru malah dibelakangi sama bangunan-bangunan kayak gitu loh, bukan menghadap ke sungai tapi malah dibelakangi seolah-olah dia ini PR kita ya, PR. masih di seputar bodoh. Dan Jadi kewarasan. kebetulan gini, Steve juga maaf loh ya Dewi. Nah, dulu Profesor Najib itu ahli arkeolog gitu ya, arkeolog. Kan ini nggak masuk akal. Begitu Uyus siapin duren, ingat? Duren, iya. Duren. Pak wartawan siapa tuh yang wartawan? Iya. Kang Budi Sabarudin. Wartawan sama Profesor Najib. Begitu Uyus keluarin duren, duren di sini Uyus. Oh, dia mau kabur, Profesor sama Budi wartawan mau kabur, gitu. Bah, seumur hidup saya nggak boleh duren. Kamu dibodohin. Nah, ini duren ini makanan raja. Tuh. Raja apa raja hutan? Harimau, macan. Kan belum pernah makan duren. Nah, sama abah buka. Uyus, buka aja Uyus. Dibuka sama Uyus duren. Nih, Prof, makan duren. Pak Budi, wartawan nih, makan duren. Kalau mati nyawa abahnya gantinya. Ada saksinya. Ada Kang Dani juga. Ada Kang Dani itu. Nih, makan. Bismillah, makan. Wah, seneng. Habisin ayo. Wah. Makan kan sampai rumah. Bah, makasih bah. Seumur hidup saya belum makan durian lagi. Sembuh penyakitnya. Kang Budi. Jadi gini, nggak mungkin Tuhan ciptakan sesuatu kalau nggak ada manfaat. Itu dong. Durian punya rasa manis, manisnya dari buah, bukan sagarin, bukan kimia. Justru kalau sagarin, micin, jenis-jenis gitu kimia, ya, itu nimbulin kanker dan tumor, penyakit-penyakit berat. Durian ini obat alami. Jadi jangan takut makan durian, bukan promosi, bukan. Nggak punya kebun durian juga. Ini obat ya. Kenapa? Apalagi orang yang kena kolesterol makan durian sehat. Yang penting apa? Percaya, yakin. Jadi kalau kamu yakin, beragama. Kalau kamu yakin, bertuhan. Kalau nggak yakin, nggak usah bertuhan dan tidak beragama. Justru orang beragama itu biar otaknya waras. Tidak gama kacau. Orang beragama agar tidak kacau otaknya. Tapi kenyataannya sekarang ribut orang katanya orang beragama. Padahal agama tuh waras loh, nggak bisa kacau. Harusnya. Baik, terima kasih Nek. Terima kasih Ayah. Jadi memang perbincangan kita ini kalau dikasih jam itu saya nggak akan bisa. Nggak bakalan bisa. Jam-jam atas kita soalnya kalau pembicaraan itu. Jadi inti dari kajian kita malam hari ini ya, diskusi kita kali ini itu semua bermuara pada rasa cinta. Rasa cinta. Cinta pada bangsa, negara, agama, bahkan kita cinta Adat akan dan budaya. adat dan budaya, termasuk cinta lingkungan. Karena dia bagian daripada pewujudan itu semua adalah kita membuat karya nyata Karya sebagai nyata. bangsa. Mungkin begitu ya. Sepakat. Nah, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman semua tetap stay tune terus di Ayah Syarif
Official. Kurang lebih mohon maaf Ayah, Kang Yuyus, Om Arnold, Om Steve. Hakumirupik Pakunana Num Darin. Allah mau segala komentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,